Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Senang sekali kita berjumpa untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk terima berkat dan lawatan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita mencari Tuhan, Alkitab jelas berbicara ketika engkau mencari, engkau mendapatkan, ketika engkau mengetuk, pintu pasti akan dibukakan. Dan saya percaya setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan terima mujizat daripada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dapat kita percaya. Hari ini mari serahkan seluruh pergumulan saudara. Apapun keadaannya. Mari minta Tuhan lawat. Tuhan menjamah. Tuhan memulihkan setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia ajaib. Haleluya. Tuhan berkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab ini menjadi doa kami hari ini Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, terus berharap kepada Tuhan. Dan setiap sahabat yang ada di online, yang di rumah ke masing-masing, yang mau hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab ini yang kami tahu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari dengan iman, mari percaya. Ya, percaya. Dia yang berjanji dan pasti akan menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang
kuasa yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, dan pasti Tuhan Yesus kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami akan menerima segala menerima perkara-perkara terbaik. Segala yang terbaik hanya datang daripada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Katakan, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab bagi Engkau Tuhan Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab bagi Engkau Raja, bagi Yesus yang dapat melakukan lebih daripada yang kami pikirkan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami umat-Mu mengasihi Engkau ya Bapa. Kami mencintai Engkau karena Engkau iman kami terus bertumbuh. Dan ketika kami dapat menerima pertolongan, berkat, anugerah hanya bagi Tuhan, bagi kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya bagi Engkau Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Bagi Engkau Yesus, selama-lamanya kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang dahsyat, Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa. Bagi Yesus Raja, bagi Engkau saja segala pujian dan syukur. Kuduskan Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, perkenanan Tuhan turun bagi hidup kami hari ini. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Mari umat Tuhan menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Menyembah Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Jesus.
Hidup kami milik-Mu, hidup kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami biar rancangan-Mu yang terjadi atas kami Tuhan. Rancangan yang selalu terbaik. Haleluya. Kau yang menuntun kami, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ku sendiri, Yesus. Oh, Raja segala raja, Kau yang bertakhta atas kami, menguasai seluruh hidup kami. Oh, haleluya. Mari dengan kesungguhan hati menyembah Tuhan. Mari buka hatimu, terima lawatan, terima mujizat. Orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan. Dengan sepenuh hati, dengan sungguh kami mencari wajah-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Kudus, kudus, kudus. Haleluya. Sebab segala sesuatunya dari Engkau, oleh Engkau, bagi Tuhan saja kami muliakan. Bagi Tuhan saja segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi Engkau Tuhan, bagi Yesus. Kembali katakan, sekali lagi katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selama-lamanya bagi Tuhan. Selama-lamanya. Kami berikan pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Dan kami memuliakan Engkau di rumah kami Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati pujian kami, sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Mari terus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan di rumah saudara. Mari angkat tangan, bertepuk tangan, bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa bagi Anda dengan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama dengan saya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji
Puji Yesus sebab Dia baik. Katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya, katakan, kasih setianya siapa? Puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Oh, mari bertepuk tangan, katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dengan saya yang mengasihi Tuhan. Amin. Takut gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari dengan iman, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, untukmu Tuhan, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Oh, saya bersyukur Yesus baik di rumahmu, di rumahku, dimanapun Dia baik buat saudara dengan saya. Mari dengan iman terus percaya di tengah pandemi ini Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh ya, katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Haleluya. Katakan, angkat tangan memuji Dia. Amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Katakan, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia. Saya nggak tahan. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Mari sadari betapa baiknya Tuhan. Oh, saya nggak tahan supaya betapa baiknya Tuhan. Dahsyat di tengah pandemi ini, situasi yang sulit, Tuhan bikin semuanya mudah, nggak sulit. Haleluya. Angkat suaramu, puji nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, ayo jangan duduk saja, menari memuliakan Tuhan. Ayo jangan diem dong. Bersukacitalah, ya Anda, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Mari bersama dengan saya katakan, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Oh, haleluya. Ayo, semangat saudara ya. Pagi hari ini muliakan Tuhan.
angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah apapun keadaan. Ya, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Jika kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Oh, nyanyi bagi Dia, haleluya. Katakan, nyanyi bagi Dia, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib, haleluya, haleluya. Saya percaya anugerah-Nya berlimpah-limpah turun bagi Anda dan saya. Dan biar hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita terima kebenaran firman pagi ini, supaya apapun keadaan, saya bersyukur di tengah pandemi, jadwal berhenti, potensi-potensi berkat sepertinya hilang, tetapi berkat Tuhan tidak pernah hilang, turun buat sahabat-sahabat yang pernah menopang, menolong. Tuhan berkati saudara. Buat teman-teman yang sama-sama peduli satu dengan lain, Tuhan memberkati hidupnya. Kasih setianya ajaib bagi Anda sampai pagi hari ini. Kasih setianya ajaib. Karena itu, mari siapkan hati saudara. Apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Percaya kita punya Tuhan yang sanggup menopang, menguatkan Anda dengan sanggup. Mari berharap pada Kristus yang sanggup menolong kita. Engkau yang sedang duduk, apapun keadaan, engkau yang sedang ada di rumah, engkau sedang menangis, wah hampir lemah, engkau kepengen kemas selalu tapi tidak bisa. Tapi hari ini, apapun keadaan, di dalam Tuhan, jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, ayo Bapak Ibu, jangan berputus, yang muda percaya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari terima dengan iman, apapun keadaanmu, Tuhan ajaib. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, bagi saudara diberikan kekuatan. Mari katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mari dengan sebuah hati menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami sungguh percaya kepadamu. Terima kasih, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang berjalan dengan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang memberi kekuatan buat kami. Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan iman katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari terima dengan iman, percaya. Mujizat Tuhan turun bagi hidup rumahmu, keluargamu. Dan hari ini siapkan hatimu, terima kebenaran firman Tuhan, terima perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, tinggal dalam Tuhan, berbuah dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Wah, saya percaya mungkin ada yang saudara sedang bersedih, sedang marah, sedang kecewa mungkin. Tapi mujizat Tuhan pasti ada. Mari siapkan hati, terima berkat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah yang memang saya sukai pribadi ini. Saudara, ada beberapa tokoh yang saya sukai di Alkitab dan kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa ini. Dan tema pagi hari ini sharing firman Tuhan adalah stronger, ya, jadi semakin kuat, stronger, karena situasi pandemi ini, situasi sulit yang kita hadapi. Banyak orang yang kemudian semakin lemah, semakin tidak bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan rencana Tuhan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kita akan melihat pribadi yang luar biasa ini yang di tengah mungkin bukan pandemi kita mungkin dengan ditemukannya obat 1, 2 tahun, 3 tahun, tetapi mungkin dia bertahun-tahun, mungkin belasan tahun dalam situasi yang sulit, tapi dia semakin kuat. Dan saya berdoa melalui firman Tuhan pagi hari ini, setiap Anda, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus menikmati online service dan yang juga mungkin akan melihat tayangan ulang, maka Anda juga stronger, semakin kuat. Nah, mari kita akan membaca 1 Samuel 18 ayat yang ke-11. 1 Samuel 18 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah, Anda perhatikan bahwa kemarahan Saul muncul adalah karena
popularitasnya mulai bermasalah. Dan biasanya dalam hidup ini ada 4P yang orang cari, saudara, yaitu populer, kemudian possession, posisi, dan possession, harta milik, dan juga kemudian adalah privilege, hak khusus atau VIP, saudara. Itu orang cari. Dan kelihatannya hari itu Saul sedang mengalami pergumulan begitu luar biasa dengan dirinya, karena sebagai pemimpin kok rasanya gak dihormati, gak disayang sama orang Israel, saudara ya. Dan mungkin yang orang-orang juga alami hari ini, karena pandemi ini ternyata muncul orang-orang lebih hebat, anak-anak muda yang lebih bagus, mungkin orang yang lebih kreatif karena situasi ini. Dan mungkin kita mulai insecure, merasa gak nyaman, saudara ya. Dan tokoh ini menjadi persoalan, yaitu Daud yang ternyata adalah menantunya sendiri, saudara. Dan Anda perhatikan 2 kali Daud mengelakkannya, artinya 2 kali percobaan pembunuhan, saudara. Perhatikan, kalau sekali terus nyesel, aduh, bertobat, ini memang niat sekali, saudara. Sangat niat sekali untuk membunuh Daud yang lebih populer, yang kemudian dikatakan oleh wanita-wanita, mungkin para penari hari itu, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud pahlawan baru. Daud pahlawan baru, berlaksa-laksa. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah yang hebat, kisah yang kalau dijadikan sinetron maka akan menjadi sarangi, yang akan menjadi dicintai ya, akan menjadi sinetron yang menarik mungkin, saudara ya. Dan saya nggak tahu apakah nanti ada sampai seri ke-7 ya, karena panjangnya cerita dan luar biasanya gitu ya. Nah, apa pelajaran yang kita pelajari dari kisah Daud ini? Pertama, yaitu bahwa setiap orang, walaupun Anda orang yang dipilih oleh Tuhan, Anda diurapi oleh Tuhan, Anda suka berdoa, Anda berpuasa, Anda sudah bekerja mati-matian untuk pekerjaan Tuhan, Anda mungkin sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, Anda sudah minta kasih karunia Tuhan, tapi dengar baik-baik bahwa bahkan Daud yang sudah dipilih oleh Samuel ya, dia tidak melakukan kudeta hari ini seperti kayak di Myanmar. Dia tidak mengambil, tetapi dia diberi, dia dipilih, dia diurapi oleh imam atau nabi yang luar biasa itu, yaitu Samuel, menjadi raja. Bahkan orang pilihan pun punya pelajaran pertama, challenge, tantangan. Memasuki tahun kerbau, ya, Kyonghi Angpo Naila, gitu ya, anak saya 3. Haleluya, terima kasih yang sudah ngirimin kue bulan, saudara. Nggak enak kalau disebut, saudara ya. Terima kasih, Tuhan berkati, semoga sejahtera, damai Tuhan, bukan karena tahun kerbau, tapi karena Tuhan yang menolong kita, saudara ya. Nah, di tahun-tahun pandemi ini, katakanlah ya, bukan tahun kerbau, saudara ya, mungkin saudara mengalami challenge, tantangan. Karena kenapa? Mau tidak mau, ketika saya melakukan IG Live, diskusi dengan teman-teman khususnya di awal tahun ini, mereka menyadari tahun lalu tahun resting, tapi tahun ini tahun rebound, tahun dimana memang tantangan buat semua orang. Dan semalam saya di IG yang terakhir, saya senang sekali karena banyak orang juga akhirnya denial gitu. Aduh, seandainya, aduh, coba kalau nggak begini, aduh. Kita nggak bisa menyangkali, kita nggak bisa bohong bahwa pandeminya ada, COVID-nya ada, situasinya berubah. Dan setiap orang menghadapi tantangan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, Anda dengan saya menghadapi tantangan. Walaupun Anda berdoa, Anda dipilih oleh Tuhan, Anda dikasihi Tuhan, tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Gak ada kesulitan. Gak ada hal-hal yang di luar prediksi kita terjadi. Oh enggak. Pelajaran pertama, Daud menghadapi tantangan. Bahkan dari orang paling dekat. Pemimpinnya sendiri. Dan mungkin Anda juga menghadapi tantangan dari orang terdekat saudara, pekerjamu, rekan sekerjamu mungkin, vendormu mungkin, suppliermu, mungkin keluargamu sendiri gitu ya. Mungkin menantu atau mertuamu yang bikin ngelus dada, saudara ya. Tapi hari ini dengar baik-baik, siapapun saudara tidak bisa lari dari yang namanya challenge ini. Setiap orang ditantang. Bahkan hari ini ditantang dari zona nyamannya, keluar dari keadaannya. Pelajaran kedua dari Daud yang kita kemudian sadari, Bapak Ibu, adalah bahwa dalam hidup ini tetap selalu ada namanya choice, pilihan. Itulah kenapa dalam hidup ini katanya menurut penelitian ada 300 sampai 1.700 pilihan keputusan yang kita bisa buat sepanjang hari. Dan hari itu Saul memelihara kemarahan.
memelihara kegagalan, memelihara luka, memelihara kesakitannya, dan bertumbuh menjadi rencana pembunuhan. Dan akhirnya dia memilih untuk menghabisi orang terbaik, yaitu menantunya sendiri, pahlawan terhebat yang selalu memberikan kemenangan. Waduh, kalau pemimpin yang hebat harus ini dirawat orang ini, saudara, dijagain, saudara ya. Nggak perlu takut untuk disaingi. Tapi banyak pemimpin hari-hari ini juga sama, saudara ya. Nggak cuma di luaran, di pelayanan pun juga ada, saudara. Di sekuler apalagi, orang ketakutan kalau ada muncul rising star. Ketakutan, saudara ya. Tapi Anda bisa memilih menjadikan dia lawan atau kawan, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, setiap kita punya pilihan dari mulai bangun pagi sampai tutup mata. Dan Anda perhatikan, Daud memilih untuk tetap mengasihi. Daud tidak pernah waktu dia jadi pelarian, saudara ya, dia nggak pernah mengganggu kerajaan Israel. Wah, demo, berontak, saya nggak difasilitasi, ini nggak bagus, ini harus kita lawan, begitu ya. Ya, nggak bisa Pak, zaman sekarang siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa membantu kita kalau udah kita sendiri Pak melakukannya. Betul, tetapi Anda bisa memilih dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih terhormat, cara dalam kebenaran. Dan Daud melakukan dalam kebenaran bahkan 2 kali. Perhatikan ya, ini menarik ya, 2 kali tombak dilempar, 2 kali juga dia punya kesempatan bunuh. Tapi Daud dengan segenap hati memilih untuk mengasihi, menghormati pemimpinnya. Dan akhirnya pemimpinnya mundur dan merasa malu. Karena kenapa? 2 kali tombak dilempar, 2 kali Daud punya kesempatan bunuh tapi tidak dilakukan. Bapak Ibu, kita punya pilihan di zona yang nyaman atau tidak nyaman. Bahkan di zona tidak nyaman pun Anda bisa balik ke zona nyaman, merasa capek, lelah, kalah. Atau ini pilihan untuk melihat chance, kesempatan dalam hidup ini. Kalau Anda kena COVID masih hidup, atau ada yang kena COVID meninggal dunia, ada hamba Tuhan di Merapi yang kita layani, saudara, yang kita berkat, yang Bapak sudah memberikan juga donasi menjadi berkat buat mereka. Karena sakit pada minggu yang lalu, saudara ya, masuk rumah sakit, ada kena ternyata bronkitis, dan kemudian ada penebalan di jantung, ada pembekakan di jantung, penebalan di paru-paru, dan terus kemudian ada saturasinya turun, saudara ya, dan kemudian satu lagi saya lupa. Tapi akhirnya nggak bisa bertahan lama. Senin masuk, Jumat dipanggil Tuhan, tetapi istrinya memilih tetap bersuka cita. Istrinya percaya Tuhan baik. Jadi kami berkomunikasi, dan ibu ini, istrinya memilih untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap percaya anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tetap baik bagi suaminya, dan bagi dia, dan bahkan bagi penggembala. Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak nyaman, Anda bisa memilih untuk lari dari kenyataan, lari dari kehidupan, lari dari keluargamu mungkin, atau lari dari suasana yang engkau tidak sukai. Tetapi Daud memilih, memang dia memilih lari dari istana, lari dari peperangan, atau lari masuk peperangan dari Saul, tetapi dia memilih untuk mengasihi, berani, dia memilih untuk tetap melakukan kebenaran, walaupun jadi kayak gerombolan gitu, saudara ya. Tapi dia memilih untuk kayak menjagai Nabal, saudara ya, domba-dombanya tidak dirampok, tapi hanya meminta bagian pengamanan saja ya, karena pada masa itu kalau setiap kali seorang penggembala dengan ribuan atau ratusan domba ketemu gerombolan, itu menjadi hak biasa untuk mereka dirampas. Tapi Daud malah jagain, jangan gitu ya, hanya minta haknya saja. Itu luar biasa, saudara. Bapak Ibu, apa yang Anda pilih hari ini? Ya, hari ini apa yang Anda pilih? Bersuka cita, tetap bersemangat, tetap percaya Tuhan baik, tetap menyadari penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman, dan sejahtera. Atau Anda mulai memilih mengingkari iman, Anda mulai memilih Tuhan, mulai ngomel, mulai mengatakan Tuhan tidak baik seperti istrinya Ayub. Anda membuat pilihan. Nah, Daud memilih melakukan kebenaran. Daud memilih tetap percaya. Daud memilih 7 kali dalam sehari, aku muji Engkau. Pagi dan petang menyiapkan persembahan, korban yang terbaik pada Tuhan. Pelajarannya, ada pilihan dalam hidup kita.
Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari tokoh yang saya suka ini, yaitu bahwa setiap masalah, setiap keadaan yang paling sulit, yang unpredictable sekalipun, ternyata membuat kapasitas kita berkembang, capacity. Maka saya percaya pandemi ini mengajar saudara. Pandemi ini mengajar saya, saudara ya. Pandemi ini mengajar saya untuk ngedit sendiri, saudara ya. Belajar ngomong di depan kamera tidak mudah juga awal-awal, saudara ya. Bingung ya, karena saya hanya bisa, sekarang saya bisa ngerti, membayangkan, pasti ada yang tersenyum, ada yang ngomong, ini Mas Botak ngapain aja sih begitu, dia nggak ngerti kalau lagi onsite ya, beberapa kali saya khotbah di gereja-gereja onsite dengan protokol kesehatan yang baik, saudara ya, tentunya. Dan kita berdoa nanti kita juga bisa sama-sama onsite, saudara ya. Dan kemudian yang menarik adalah ternyata tidak mudah memang khotbah semacam ini, saudara ya. Tetapi kemudian membayangkan wajah jemaat, membayangkan wajah Bang Reges gitu ya, membayangkan Kak Pardi, saudara ya, membayangkan Dr. Stefanus gitu ya, sahabat-sahabat saya, membayangkan Kak Yakub Ong. Aduh, jadi khotbahnya jadi semangat, saudara ya, membayangkan mereka hadir di depan saya dan mulai kadang ganggu-ganggu saya, saudara ya, dengan cetukan mereka begitu ya, sahabat-sahabat BPF gitu. Waduh, seneng gitu ya, anak-anak muda Dorhan yang wanita Korea itu. Waduh, kepengennya begitu, saudara ya. Tetapi ternyata situasi pandemi ini meningkatkan kapasitas. Saya nggak ngerti ngedit, saya nggak ngerti bagaimana kamera. Sekarang jadi lebih ngerti, saudara ya. Aplikasi apa yang bisa dipilih, bagaimana harus menggunakan peralatan-peralatan begini ya. Nggak cuma Mas Winardi yang tahu ya. Ya saya dikit-dikit lebih tahu, Mas Winardi jauh lebih tahu, saudara ya. Tapi kita belajar. Daud kapasitas kepemimpinannya makin teruji. Karena kenapa? Ketika dia lari dan ada di Gua Adulam, kita berdoa, saudara ya, satu kali ke Israel, kita melihat Gua Adulam, saudara ya, perjalanan Daud di sana. Ya, ini masih pandemi, belum bisa pergi, saudara ya, kita berhati-hati. Tapi mungkin satu kali kita akan bareng-bareng ke Israel ya. Puji Tuhan. Kenapa? Dibayarin? Oh, Pak Yakub bayar sendiri ya. Anda sudah diberkati, jadi bayar sendiri, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud ketika di Gua Adulam muncullah 600 orang termasuk saudaranya, dan banyak orang datang kepada Daud. Ngapain? Minta tolong, minta perlindungan, minta dipimpin rupanya. Dan mereka semua orang yang bermasalah. Semuanya orang yang bermasalah. Tapi di tengah orang bermasalah itulah leadershipnya, kapasitasnya makin teruji. Tidak hanya untuk memimpin negara, tapi di model yang kecil, memimpin pasukan, tapi juga mulai memimpin dirinya. Kapasitas berkembang. Apakah di tengah pandemi ini kapasitas Anda masih sama juga begitu ya? Paling nggak minimal kalau mama saya ya, yang nggak pernah pakai HP Android, sekarang pakai Android, saudara ya, walaupun agak kebingungan, tapi mulai ngerti YouTube, saudara ya, mulai bisa ngelihat ibadah online dengan gerejanya sendiri, mulai belajar. Ada enci-enci di Glodok, saudara ya, yang kemudian jualannya kalau dulu nunggu orang, sekarang beda gitu ya. Sekarang dia datangin orang lewat Instagram malam-malam, saudara ya, lelang gitu ya, kayak ayo siapa mau beli ini dipakai, siapa ini, semua kapasitas orang semakin naik di tengah pandemi ini. Pertanyaan saya, Anda naik enggak? Atau taunya cuma mengeluh, marah, kecewa? Kapasitas kita berkembang dari mulai pemikiran kita, dan itu karena Tuhan yang turut bekerja bagi kita. Pemikiran kita itu dikasih kemampuan yang dahsyat oleh Tuhan, cuman kita menggunakannya 10% katanya, saudara ya. Ayo perbanyak melihat, belajar berani melangkah, mencoba, saudara, hal-hal yang baru. Saya senang bahwa putri saya Tasya mulai berani untuk jualan online, saudara ya. Berani diajakin gabung sama temannya untuk bikin usaha. Anak SMA, karena kenapa? Terinspirasi temannya. Ya enggak apa-apa. Di akhir tahun saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mesti ngapain? Tuhan bilang, tahun ini tahun kerja keras. Oh, terus saya mesti ngapain? Disebutin ada 4P. Oke, saya lakukan, sudah belajar. Di akhir Desember dan juga awal Januari, ternyata ada perkembangan yang Tuhan lakukan. Ada kapasitas, walaupun saya sebenarnya tidak ngerti, saudara, nol potol saya, saudara ya. Kalau Anda mau belajar khotbah, belajar sama saya, paling nggak nilai saya 9 lah, saudara ya. Tapi kalau bisnis, nilai saya jeblok 5, saudara, atau 4. Nah, saya mesti gantung dekat sama Kak Pardi, saudara ya. Atau dengan Kak Daniel Aditya, saudara ya. Atau Kak Safri, saudara ya. Para pengusaha-pengusaha, Om Yohandi. Saya mesti deketin, belajar. Kalau bisnis mesti ngapain? Mesti gimana, saudara ya. Karena ternyata diajakin buka usaha sama teman-teman ya. Wah, ini kalau sama Kak Daniel kan sudah duluan, saudara ya. Tapi ya kita belajar bangun dan renov rumah ya. Ternyata ada teman yang punya
sumber daya, ya kita kerja bareng. Nah sekarang kan bukan zamannya kompetisi saja, memang kompetisi ya, tetapi kita zamannya kolaborasi, saudara ya. Bukan hanya menjadi Superman, tapi super tim, perbanyak channel. Kapasitas kita berkembang tidak hanya karena diri kita yang tahu. Waduh, kalau belajar dulu tentang bangunan bisa habis rambut saya, saudara. Bisa nggak pelayanan, bisa Bu Gembala marah sama saya karena ninggalin jadwal-jadwal pelayanan, saudara. Tetapi kita bisa berkembang, kapasitas kita berkembang karena orang-orang di sekitar kita. Siapa yang menjadi teman Anda di masa pandemi ini? Apa yang Anda dengarkan? Orang-orang mana yang Anda perhatikan? Apakah cuma TikTokers yang cuma ngomongnya yang gak jelas, pengajaran yang gak benar, saudara ya? Atau YouTube yang Anda nikmati hanya untuk mendengarkan lagu, atau cuma untuk nonton film, atau Anda mendengarkan orang-orang hebat yang mengajar di YouTube? Saya jujur, saudara ya, waktu belajar Instagram dengan Pak Petrus itu saya coba lakukan, dan puji Tuhan terjadi status WA, status Instagram mulai di story gitu ya, mulai dipakai, dan saya kagum sama putri saya. Dia yang belajar duluan untuk Instagram bisnis, malah ngajarin, saudara. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pandemi ini tidak pernah menghancurkan orang, hanya orang-orang yang cengeng, hanya orang-orang yang tidak mau terus berlari. Martin Luther berkata, kalau engkau bisa terbang, terbang. Kalau tidak bisa lari, kalau tidak bisa lari, jalan. Kalau tidak bisa jalan, engkau merangkak. Tapi jangan berhenti, tetaplah maju. Tetaplah bergerak, karena kalau engkau bergerak, engkau masih hidup. Kalau engkau hidup, engkau diberkati. Dan kalau engkau diberkati, engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Siapapun Anda, pengerja sekalipun, pelayan Tuhan sekalipun, para pebisnis, pekerja, ibu rumah tangga, opa oma, jangan berhenti. Karena pandemi ini, situasi yang sulit seperti Daud alami juga mengembangkan kapasitasnya. Semakin berkembang, semakin berkembang. Dan saya berdoa, kapasitas kita juga berkembang, Bapak Saudara. Pada waktu kita menyembah Tuhan, saudara, di lagu pujian cepat, sebab Dia baik, tiba-tiba saya teringat kisah Tasya, saudara ya, yang uprak ya, ujian praktek, dan ditanya oleh gurunya gitu ya, kenapa diperhatikan kok kamu di ujian ini kok totalitas sepertinya gitu. Dan putri saya menyatakan bahwa ini tahun terakhir saya di SMA, dan apa yang saya bisa tinggal ya cuman yang terbaik, jadi saya mau lakukan yang terbaik. Terus guru-gurunya kasih good comment, saudara. Aduh, dia siapa sih, saudara? Orang tua tidak bangga, saudara. Orang tua yang tidak bersyukur. Dan mendengar putra saya membentuk komsel gitu, saudara ya, walaupun mungkin tidak tahu bagaimana caranya, tetapi mungkin juga lihat ciciknya ya, atau lihat kakaknya yang tiap malam ada komsel dengan teman-teman SMA-nya. Saya bersyukur di tengah pandemi ini mereka kapasitasnya diperluas gitu ya, menjangkau teman-temannya yang non-Kristen juga dijangkau, diajak baca Alkitab, bahkan kokonya juga mulai belajar. Pandemi ini sejatinya memang meluluhlantakkan mimpi harapan kita, memberhentikan, mungkin mempause sejenak apa yang harus kita lakukan. Tetapi saya berdoa, kapasitas Anda bertumbuh karena Anda terus bergerak, terus maju, tidak cengeng, tidak hanya meratap. Saya nggak punya modal, ternyata orang nggak punya modal juga bisa kerja, saudara ya, PO. Tapi harus banyak teman, banyak vendor, banyak supplier, saudara ya. Banyak dirasain dulu, banyak keluar duit dulu untuk beli, saudara ya. Dan itu yang terjadi dengan Delifood, kami belajar, saudara. Ternyata Tuhan tolong. Ada kelas-kelas online yang kemudian bisa dibuat pada tahun pandemi, yang saya pikir tidak bisa, saudara. Ternyata akhirnya saya udahlah beli account Zoom. Saya mikir untuk pekerjaan Tuhan, untuk ngajar, dan betul ada kelas-kelas tiap hari, ada gereja yang minta kelas firman Tuhan, saudara ya. Hermeneutik ya, ada homiletik juga yang orang minta, jadi mereka tergelitik sehingga akhirnya terkikik, saudara ya. Kapasitas berkembang, terus berkembang, saudara ya. Dengan John C. Maxwell materi kita bisa dilakukan bahkan tidak hanya di Jakarta, bahkan Papua, teman-teman Malaysia bisa join, saudara ya, karena Zoom. Bapak Ibu, Daud semakin besar dan layak jadi raja, dan akhirnya keturunannya itu luar biasa.
Karena kenapa? Karena bapaknya mengembangkan kapasitas di tengah situasi yang sulit. Kalau pandemi ini kita nggak tahu 1-3 tahun dan ada orang yang nolong kita dengan antivirus atau vaksin, saudara ya. Dia nggak tahu siapa yang tolong. Dikejar-kejar, terasingkan, harga diri dihancurkan, malu. Tapi kapasitas kepemimpinannya makin besar. Kapasitasnya makin diperluas. Bagaimana dengan saudara? Saya mengucap syukur ada keluarga yang menguatkan, istri yang menopang, mengizinkan, ayo berkembang. Hai bapak ibu, anak-anakmu izinkan berkembang. Hai istri, izinkan suami berkembang. Hai suami, izinkan istrimu berkembang di tengah pandemi ini. Karena orang-orang percaya tidak hanya diberikan hidup, tapi harus memilih hidup menjadi lebih baik atau tidak dengan mengembangkan kapasitas. Dan yang terakhir, pelajaran dari Daud adalah C yang terakhir, charis. Anda pasti tahu charis, yaitu anaknya Winardi ya. Bukan itu ya. Charis. Apa itu charis? Ini menarik sekali karena charis selalu bicara kasih karunia, kemurahan hati, tapi juga favor of God sebenarnya, perkenanan Allah. Dan Anda perhatikan Tuhanlah yang memilih Daud, bukan Daud memilih Tuhan. Dari sekian anak dari bapaknya Eliab, saudara ya, Isai, Daud gak masuk hitungan. Paling muda, paling kecil, kurang berpengalaman. Pengetahuan sedikit, tapi Eliab jauh lebih hebat mestinya. Tetapi ingat, perkenanan Tuhan, betul Pak, betul. Senggol sebelah, hidup ini perkenanan Tuhan, kasih karunia. Jangan macam-macam dengan kasih, karena bisa, menurut saya ya, kalau kasih Tuhan tidak pernah habis. Tapi maaf, kesempatan bisa hilang, saudara ya. Kasih karunia sepanjang abad, sepanjang manusia di bumi, tapi kesempatan bisa hilang. Lah, kemarin seandainya saja dikasih lagi, lewat lagi. Nah itu Anda sudah terlalu membuang banyak kasih karunia. Dan Daud ditegur Nabi Nathan, dia tunduk. Ketika dia keluar dari istananya, dikudeta sama anaknya, dia tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Wow. Ketika ada Simei yang ngutuk dia ngomong sama pembantu-pembantunya atau panglimanya, kalau itu dari Tuhan, maka bisa apa? Gak bisa mati. Jangan sampai kita yang sudah diberkati terlalu takut sehingga melupakan kita yang lagi bisnis, lagi drop. Kita mulai marah, lupa bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kita yang melayani, mendapatkan kasih karunia, lupa nggak mengelola kasih karunia dengan baik. Hari ini Bapak Ibu, Daud melekat dengan Tuhan karena dia sadar hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Lidahnya penuh dengan ucapan syukur, hari-harinya penuh dengan perkataan-perkataan yang memuliakan. Karena dia sadar hidup itu kasih karunia. Hari ini apakah Anda masih merasakan kasih karunia Tuhan waktu beribadah seperti ini? Saya mengerti ibadah-ibadah online ini membuat setiap orang mulai terganggu atau teralihkan. Ada yang sambil nonton dan main handphone, ada yang sambil nonton cangkruan, saudara ya, ada yang sambil ibadah seperti nonton film gitu ya, leha-leha, santai sampai ketiduran begitu. Hubungan pribadi, apakah kau menyadari ini kasih karunia? Setiap hari, setiap waktu, ayo jangan main-main dengan kasih karunia. Jangan sampai kesempatan demi kesempatan hilang, lumbul di darah. Ayo kita menjadi pribadi. Keluargamu ajak terus tinggal dalam kasih karunia. Ajak keluargamu dalam tunai, keluargamu untuk terus setia mencari Tuhan. Karena saya temukan yang banyak mengeluh, banyak takut, banyak khawatir, sangat khawatir. Itu para pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani. Sementara jemaat harus hidup, ya udah kerja keras. Harus keluar, ya sudah terpaksa keluar. Ada kasih karunia Tuhan yang tentu harus dikelola dengan baik. Ada kasih karunia Tuhan, ada hidup yang Tuhan percayakan, harus kita jaga dengan baik, susah. Jangan hidup dengan ketakutan atau khawatir. Jangan hidup dengan bimbang tentang masa depan. Masalah mengapa kita bisa ngomong seperti akhirnya. Akhirnya aku tahu bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Anda, Bapak Ibu, saudara pemimpin, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, pada saudara lah, Tuhan tetap juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kiranya kita akan belajar terus, saudara.
Sekali lagi dalam hidup ini pelajaran dari Daud. Yang pertama adalah bahwa dalam hidup Anda seperti menyadari bahwa selalu ada challenge bagi orang-orang percaya, orang-orang pilihan, bahkan orang yang diurapi Tuhan. Tetapi ada choice dalam pilihan, di mana pilihan itu membawa kesempatan lebih besar lagi bagi Anda dengan saya. Dan kembangkan kapasitas mempercaya yang lebih besar lagi. Para pelayan Tuhan khususnya, ayo kembangkan kapasitas pelayan. Mau media, pemain musik, WL singer, jangan berhenti di masa pandemi ini. Gak latihan lagi, gak mengembangkan ide, gak membuat lebih bagus lagi. Karena kenapa? Tujuan akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka harus lebih kreatif, lebih mengembangkan kapasitas. Tapi yang terakhir, mari kita ingat, hidup kita karena perkenanan Tuhan. Charis, anugerah, favor of God. Dan saya ingin menutup dengan kata-kata atau tulisan hamba Tuhan, saudara, bahwa Tuhan kadang-kadang, tetapi seringkali Dia tidak mengubahnya. Karena sejatinya Dia ingin mengubah kita semua. David Wilkerson, tentu seorang pelayan yang dalam sejarah hidupnya saya perhatikan sangat luar biasa. Situasi ubah cara muda luar biasa. Uang saya aman, pengennya begitu, tapi seringkali yang Tuhan mau adalah Dia mengubah kita. Cara berpikir kita, kemampuan kita. Dan saya berdoa Anda dengan saya menjadi pribadi yang semakin kuat ya, kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa meminta kasih karunia Tuhan turun buat saudara. Apapun yang kita alami, tetaplah tinggal dalam kasih karunia Allah. Mari kita akan berdoa dimanapun saudara berada. Minta urapan Tuhan, minta perkenanan Tuhan terus hadir di rumah, di pekerjaan, di hal-hal apapun, bahkan di pelayanan kita lakukan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu, sehingga kami menggunakan kapasitas kami dengan baik. Kami mengelola hari-hari kami, memilih yang terbaik Tuhan. Mungkin tantangan boleh datang, up and down kami rasakan. Mungkin kami terus bermimpi supaya pandemi ini cepat selesai. Tapi kalau Tuhan izinkan kami melewati proses ini, biar kami melewatinya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang sedang dalam bimbang Tuhan tolong berikan kekuatan yang baru, yang merasa terpuruk bangkitkan kembali Tuhan. Setiap kami yang mengalami masa-masa yang suram dan sulit, Engkau Tuhan yang pasti menyertai. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Hari ini Tuhan, Engkau yang menolong setiap rumah tangga, toko, dagang, usaha, bisnis, pekerjaan online yang sedang kami lakukan. Tuhan juga menolong dan memberkati. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membuat kami sendirian. Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami. Hari yang sakit dijamah Tuhan Yesus, sehingga Engkau akan menikmati kesembuhan yang tulang belakangmu, kakimu, yang pikiranmu mungkin sedang mengalami tidak damai sejahtera, yang hubunganmu tidak harmonis. Hari ini Tuhan melawat, memulihkan, mengokohkan hidupmu. Dan aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, berkati GBI Basilea, berkati Ibu Gembala Tuhan, berkati Pastor Maya, berkati Indonesia. Biar berkat Tuhan mengalir buat pemerintah kami, sehingga menjaga negara ini untuk NKRI tetap diberkati, dikuasai. Dan semua orang boleh hidup sehat, hidup tertib, sehingga kami dapat memerangi pandemi ini bersama-sama dengan baik Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami terima tuntunan, kasih setia, kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Aku berdoa diberkati hasil usaha-Mu, diberkati lumbung dan panen-Mu, diberkati toko dagang, usaha, bisnis, pekerjaan-Mu, relasi-relasi-Mu diberkati, customer-customer, pelanggan lama dan baru didatangkan kembali, dan Engkau akan menikmati berkat dan menjadi berkat. Engkau mengembalikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan, Engkau kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati rumah rohanimu, diberkati kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohanimu, mentalmu siap untuk menjadi pemenang, dan Engkau berjalan di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan. Hari ini aku berdoa berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dan setiap kita yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.